Pada masa yang sangat lampau, di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, terdapat sebuah kawasan yang belum begitu ramai. Di muara Sungai Talo berdiri sebuah bandar kecil yang menjadi tempat singgah para pedagang dan pelaut. Bandar kecil itulah yang kelak berkembang menjadi kota Makassar, salah satu kota penting di kawasan timur Indonesia. Pada penghujung abad ke-15, Bandar Talo berada di bawah kekuasaan Kerajaan Siang yang terletak di sekitar Pangkajene. Namun pada pertengahan abad ke-16, Kerajaan Talo kemudian bersatu dengan kerajaan kecil lainnya, yaitu Kerajaan Gowa. Persatuan dua kerajaan ini membuat kekuatan baru yang semakin berkembang dan mulai melepaskan diri dari pengaruh kerajaan sebelumnya. Mereka bahkan menaklukkan beberapa kerajaan di sekitarnya. Seiring meningkatnya kegiatan pertanian di daerah hulu Sungai Talo, sungai tersebut mengalami pendangkalan, sehingga pelabuhan dipindahkan ke muara Sungai Jenebrang. Di tempat inilah pusat pemerintahan dan kekuasaan Kerajaan Gowa Talo berkembang. Para bangsawan kemudian membangun benteng pertahanan yang dikenal sebagai Benteng Somba Opu yang kelak menjadi pusat perkembangan wilayah Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-11 Sem, dibangun pula Benteng Rotterdam. Pada masa inilah aktivitas perdagangan berkembang pesat. Makassar menjadi bandar niaga yang ramai, tempat bertemunya pedagang dari berbagai daerah bahkan dari berbagai negara. Yang komoditas utama yang diperdagangkan adalah beras, yang kemudian ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku maupun barang dagangan dari Timur Tengah, India, dan Cina. Dalam waktu kurang dari 1 abad, Makassar tumbuh menjadi salah satu kota perdagangan terbesar di dunia. Kota ini bahkan dihuni oleh lebih dari 100.000 penduduk, menjadikannya salah satu kota terbesar pada zamannya. Para saudagar dari berbagai bangsa datang dan menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Gowa Talo. Perkembangan Makassar juga dipengaruhi oleh masuknya agama Islam. Pada tahun 1905, seorang ulama bernama Dato' Ri Bandang datang ke Talo dan berhasil mengislamkan Raja Gowa ke-11 yang kemudian dikenal dengan gelar Sultan Alauddin. Pada tanggal 9 November 1907, dilaksanakan salat Jumat pertama di Masjid Talo. Dan sejak saat itu, Kerajaan Gowa Talo secara resmi memeluk agama Islam. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Makassar. Namun kejayaan Makassar tidak berlangsung selamanya. Persaingan dengan VOC, perusahaan dagang Belanda, memicu perang besar yang berlangsung selama beberapa tahun. Pada tahun 1699, Kota Makassar dan Benteng Somba Opu akhirnya berhasil dihancurkan oleh pasukan gabungan Belanda dan sekutunya. Sejak saat itu, Makassar berada di bawah kekuasaan VOC dan aktivitas perdagangan dibatasi secara ketat. Setelah kehancuran kota lama, penduduk yang tersisa membangun pemukiman baru di sekitar Benteng Ujung Pandang yang kemudian dinamai Fort Rotterdam oleh VOC. Kota baru ini jauh lebih kecil dibandingkan Makassar sebelumnya. Namun secara perlahan, kehidupan perdagangan mulai tumbuh kembali. Memasuki abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membuka kembali pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Sejak saat itu, perdagangan kembali meningkat pesat dan Makassar berkembang menjadi bandar internasional.